Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ribuan tahun yang lalu, lembah Mekah hanyalah sebuah tempat persinggahan rombongan kafilah, baik yang datang dari Yaman menuju Palestina maupun sebaliknya, yang datang dari Palestina menuju ke Yaman. Nabi Ismail lah yang pertama kali membuat Mekah menjadi sebuah kota. Kota Mekah ini terletak di Jazirah Arab. Jazirah Arab itu dahulunya merupakan daerah yang sangat subur, tetapi kemudian dalam waktu yang cukup lama mengalami pengeringan. Kini Jazirah Arab sebagian besar merupakan gurun pasir dan gunung berbatu. Namun, masih ada tanah-tanah subur yang dihuni sejak lama. Tanah-tanah subur itu terletak terutama di daerah pantai, seperti Yaman, Yamamah, Hadramaut, dan Asa. Di bagian tengah Jazirah Arab ada sebuah wilayah subur lain bernama Najd. Wilayah ini dikenal sebagai tempat asal kuda Arab yang termasyhur kemana-mana. Najd dan Yamamah juga terkenal sebagai penghasil gandum. Demikian banyak gandum yang dihasilkan sehingga konon mampu memenuhi kebutuhan seluruh penduduk Jazirah Arab, yang ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan berjumlah sekitar 10-12 juta jiwa. Di kota Madinah terdapat bukit-bukit yang baik untuk ditanami. Sementara itu, kota Taif terkenal karena buah-buahannya. Jazirah Arab juga dipenuhi dengan gunung dan bukit-bukit batu yang besar. Tidak ada sungai yang mengalir, suhu udaranya sangat panas. Karenanya penduduk Arab umumnya suka mengembara. Mereka suka berpindah ke tempat mana saja yang dapat memenuhi keperluan hidup sehari-hari, beserta hewan-hewan ternak mereka. Penduduk asli Jazirah Arab yaitu suku Baduy. Mereka adalah prajurit pengelana yang tangguh. Tinggi mereka sedang, tapi kekar, cekatan, dan kuat menderita dalam alam yang keras. Jika ada anggota keluarga yang tewas, para lelaki Baduy akan segera membalas pembunuhnya. Mereka berani dalam bertempur dan sabar dalam kekalahan. Meski demikian, orang Baduy terkenal ramah, senang memberi, dan sangat menghormati tamu. Mereka juga tenang, sabar, dan tidak cepat marah. Orang Baduy juga sangat mengagumi keindahan syair. Jiwa orang-orang Baduy mudah terpanggil pada kebenaran. Mereka adalah orang-orang yang sederhana. Mereka duduk di lantai dengan wadah makanan di lutut. Dengan demikian, tidak bisa dibedakan mana majikan dan mana bawahan. Kepada orang-orang inilah kelak Nabi Muhammad SAW diutus. Berkat bimbingan Nabi Muhammad lah orang-orang Baduy dari padang pasir yang sunyi ini mampu mengguncang dunia. Merekalah yang akhirnya menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia. Mereka pula yang membangun Islam menjadi umat yang besar dan dihormati. Salah seorang nenek moyang Nabi Muhammad SAW bernama Hashim bin Abdul Manaf. Dia adalah pemuka masyarakat dan orang yang berkecukupan. Masyarakat Mekah mematuhi dan menghormatinya. Wahai penduduk Mekah, aku membagi perjalanan kalian menuju musim. Jika musim dingin tiba, pergilah berdagang ke Yaman yang hangat. Lalu, jika musim panas, kalian pergi ke Syam yang sejuk. Demikian keputusan Hashim. Hashim tambah disayangi penduduk Mekah karena pada suatu musim kemarau yang mencekam, dia pernah membawa persediaan makanan dari tempat yang jauh. Padahal, saat itu makanan amat sulit didapat. Terima kasih, wahai Hashim. Engkau menolong kami dengan pemberian makanan ini, seru penduduk Mekah. Di bawah kepemimpinan Hashim, Mekah berkembang menjadi pusat perdagangan yang makmur. Pasar-pasar didirikan sebagai tempat berniaga kafilah-kafilah dagang yang datang dan pergi silih berganti, baik pada musim panas maupun pada musim dingin. Demikian pandainya penduduk Mekah berdagang, sampai-sampai tidak ada pihak lain yang mampu menyaingi mereka. Akan tetapi, di samping kemajuan besar itu, masyarakat Arab juga mengalami kemunduran yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya mereka dijuluki masyarakat jahiliyah, alias masyarakat yang diliputi oleh kebodohan.
Itulah sebabnya sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul terakhirnya di tempat ini. Hei, lihatlah, burung itu sedari tadi di atas kepalaku. Lalu ia terbang ke arah kiri. Nenekku pernah berkata, jika burung itu terbang ke arah kiri, kamu akan tertimpa sial. Benarkah ucapanmu? Sepertinya begitu. Orang itu kebetulan melihat seekor burung yang terbang di atas kepalanya berbelok ke arah kiri. Sepanjang hari, dia jadi murung karena yakin bahwa dia bernasib sial, walaupun belum tahu kesialan macam apa yang akan menimpanya. Orang-orang Arab pada masa jahiliyah amat percaya pada tahayul. Mereka percaya jika burung terbang ke kanan, maka nasib baik akan datang kepada mereka. Dan jika burung terbang ke arah kiri, nasib buruk pun akan menimpa kepada mereka. Kebodohan yang mereka lakukan masih banyak selain itu. Mereka juga suka menyembah berhala berbentuk patung. Jika mereka meminta pertolongan kepada berhala, tidak segan-segan mereka mengorbankan binatang ternak dan mengoleskan darahnya di tubuh berhala. Bahkan, terkadang mereka sampai hati mengorbankan anak-anaknya sendiri demi mengharap keridhaan berhala. Selain melakukan kebodohan-kebodohan itu, mereka juga masih banyak melakukan hal-hal yang dapat merusak. Hei kawan, bagaimana kalau kita minum minuman saja? Wah, idemu cemerlang sekali, ucap temannya. Para pelayan datang membawakan baki dan botol-botol minuman. Orang-orang datang berkumpul sambil tertawa. Hei, kau yang di sana, panggil para penari, perintah tuan rumah. Para penari datang disambut tepukan dan sorak-sorai. Ketika minuman mulai membuat mereka mabuk, seseorang kembali berseru. Hai, bawakan alat-alat judi kemari. Orang pun membawakan alat-alat judi berupa bilah-bilah kayu dan sebuah kantung kulit. Beberapa ekor unta dipotong. Yang kalah berjudi harus membayar unta-unta tersebut. Selain berjudi dengan memotong unta, mereka juga berjudi dengan bermacam-macam cara. Demikianlah, minum sambil berjudi adalah kebiasaan yang amat digemari oleh bangsa Arab saat itu. Bahkan, setelah Nabi Muhammad SAW mengajarkan Islam, masih banyak para pemeluk baru agama ini yang masih suka meminum arak sampai turunlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berangsur-angsur mengharamkan orang meminum minuman keras. Selain berjudi dan minuman arak, mereka juga terkenal dengan perampok yang amat kejam dan tidak sopan. Pada kala itu, perampok pun bukan cuma mengincar harta dan benda, tetapi juga orang yang dirampok. Perampok biasa menjadikan orang-orang yang telah dirampoknya menjadi tawanan dan budak belian. Hai, kau, serahkan harta bendamu. Ampun tuan, kami tidak memiliki apa-apa. Aku tahu apa yang kalian bawa. Baiklah tuan, kami akan memberikannya. Cepat, jika tidak, kau akan kubunuh. Saat itu, perilaku bangsa Arab amat kejam, sampai melewati batas peri kemanusiaan. Anak-anak perempuannya sendiri mereka bunuh. Ada yang dikubur hidup-hidup ke dalam tanah, ada pula yang ditaruh dalam tong dan diluncurkan dari tempat yang tinggi. Mereka malu jika mempunyai anak perempuan. Mereka juga suka menyiksa binatang. Jika seseorang mati, keluarganya mengikat unta di atas kuburan dan tidak memberikan makan serta minum, sampai si unta itu pun mati. Mereka beranggapan unta itu kelak akan menjadi tunggangan si mati. Musuh yang tertangkap pun diperlakukan sangat kejam. Mereka biasa mengikat musuh pada seekor kuda dan membiarkan kuda tersebut berlari sehingga orang yang diikat itu mati terseret-seret. Telinga atau hidung musuh yang kalah dijadikan kalung, serta tengkoraknya dijadikan tempat minum arak. Orang jahiliyah juga tidak mengenal sopan santun.
Mereka biasa berkeliling Ka'bah tanpa memakai pakaian. Begitulah kebiasaan orang-orang Arab saat itu. Mereka adalah bangsa yang maju perdagangannya, pandai membuat perkakas, membuat obat, ahli astronomi, serta mahir bersyair. Namun, mereka juga mempunyai banyak kebiasaan buruk yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Demikianlah kisah pada zaman jahiliyah. Dari kisah ini dapat kita ambil hikmah, di antaranya segala perbuatan yang kita lakukan akan mendapatkan balasan, entah itu di dunia saat ini ataupun di akhirat kelak. Dan ketika kita meminta pertolongan, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang Maha Pemberi, Maha Menciptakan, dan Maha segala-galanya. Wallahu a'lam bishawab.